Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujono Yusuf dari SD Negeri Poncoruso, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, sebagai calon guru penggerak Angkatan 5. Saya tergabung dalam kelas 05.077 dengan fasilitator Bapak Pangestu dan pengajar praktek Ibu Sri Agustini. Pada kesempatan ini, izinkan saya sedikit untuk memaparkan sebagai tugas calon guru penggerak Angkatan 5, Modul 1.1, koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari Modul 1.1? Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro, dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya masih kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Masih sering saya memberikan materi untuk menuntaskan sesuai target tanpa memperhatikan perasaan siswa, kemampuan, dan bakatnya. Selain itu, saya juga mengharuskan semua siswa untuk menguasai semua mata pelajaran dengan mendapatkan nilai mencapai KKM yang ditetapkan oleh sekolah. Namun, saya jarang sekali melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang sudah berjalan. Yang kedua, saya masih berasumsi bahwa hasil akhir adalah segalanya, tanpa melihat proses siswa dalam belajar, sehingga muncul pemikiran bahwa anak yang nilainya bagus dikatakan pandai dan meremehkan kemampuan anak yang mendapat nilai rendah. Hal ini membuat siswa tertekan karena harus mendapat nilai akhir yang bagus dan kepercayaan diri anak menurun. Yang ketiga, kurangnya kedekatan secara emosional dengan siswa, sehingga penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan baik. Dalam pengondisian di kelas masih menggunakan ancaman dan hukuman untuk membuat siswa agar disiplin dalam pembelajaran dan tanggung jawabnya. Di Modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantoro, 1. Kita harus menuntun, kemudian ada kodrat alam dan kodrat Yaman, budi pekerti, dan pendidikan memerdekakan. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Sesudah mempelajari Modul 1.1 konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yang pertama, menuntun. Saya menyadari betul bahwa sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh anak. Memberikan berbagai materi kepada siswa tanpa memperhatikan kemampuan siswa dan bakat siswa dapat membuatnya tertekan dalam belajar. Guru harus mampu menuntun siswa sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Oleh sebab itu, saya berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, apalagi pada tingkat sekolah dasar yang memang masanya anak untuk bermain dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Guru sebagai role model yang akan selalu dilihat dan ditiru oleh siswa, baik dari perkataan sampai pada perbuatan. Untuk itu, saya harus menjadi pendidik ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Kemudian yang kedua, kodrat alam dan kodrat Yaman. Saya semakin paham dan sadar bahwa setiap anak itu unik. Mereka memiliki karakteristik, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak dipungkiri juga anak-anak memiliki kekurangannya masing-masing. Namun saya yakin dan percaya bahwa dengan memberikan kepercayaan, arahan, dan mengeksplor lebih jauh, maka potensi pada diri anak dapat muncul dan mencapai tingkat tertinggi. Yang ketiga, budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Selain di sekolah, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan
teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik sehingga kemandirian dapat tercipta. Yang keempat, pendidikan memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan membuat siswa belajar tanpa tekanan, sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak. Mereka mempunyai gaya belajar yang beraneka ragam. Strategi yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik siswa, mengetahui hambatan, kemauan, dan tingkat perkembangan siswa dalam belajar. Selain itu, melakukan pendekatan dengan berbagai metode yang variatif agar membuat siswa senang, semangat, dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian pemantik pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, merancang pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan menyenangkan. Yang kedua, memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai bakat dan minat. Yang ketiga, berusaha menjadi teladan bagi siswa, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang keempat, melakukan pendekatan emosional kepada siswa dengan saling berbagi cerita, motivasi kepada anak-anak. Yang kelima, melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan. Yang keenam, mengenal karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Demikian pemaparan koneksi dan materi kesimpulan dan refleksi dari saya yang singkat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.